kawan semua, kembali lagi dengan gue Alen Papita Nanarjain dalam edisi daily vlog gue kali ini guys. Gue bakal sharing dikit ke kalian kenapa gue memilih untuk kuliah di UKSW. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini, dan share juga ke teman-teman lo dan adik-adik lo semua yang pada mau pengen kuliah juga di UKSW Salatiga. Selamat menonton. Jadi teman-teman, kenapa gue memilih untuk kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana di kota Salatiga? Sebenarnya sih gue nggak kaget lagi untuk Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga ini, karena kakak gue juga kuliah di sini, namun fakultasnya beda sama gue sekarang. Fakultasnya itu yaitu Fiskom, Prodi HI, Hubungan Internasional. Jadi ini tempat terakhir gue untuk milih kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Namun sebelum itu gue nggak milih kuliah di sini. Gue milihnya itu di ITB. ITB itu kan di Bandung. Karena gue udah sempat searching juga waktu itu dan lihat juga, tapi pas gue ngecek biaya awal pendaftarnya waktu itu sempat tuh 8 juta guys. Itu masih biaya pendaftaran kalau itu, karena gue nggak ikut SBMPTN dan lain-lain, gue nggak ikut. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ITB, gue singkirkan jauh-jauh dari otak gue. Terus gue fokusnya ke UKSW aja sih, karena kakak gue kan di sana juga. Mama gue udah tahu kondisinya di sana, biaya kehidupan untuk anak kuliah di sana juga kayaknya sangat memungkinkan sih. Kayaknya sangat memungkinkan sih. Ya, sangat memungkinkan, dan biaya hidup kalian tuh dapat dijangkau kalau kalian pintar-pintar ya mengelola keuangan kalian dalam kehidupan perkuliahan kalian sendiri gitu. Terus jurusan yang gue ambil di UKSW itu, jadi fakultasnya Fakultas Teknologi Informasi, prodinya S1 Teknik Informatika gitu. Kenapa gue ngambil jurusan itu? Karena itu adalah permintaan dari kedua orang tua saya dan kakak saya. Jadi awalnya itu teman-teman, gue milih untuk masuk jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Tapi akhirnya sempat dipertanyakan lagi sama mama sama kakak gue, tanya gini, bener di jurusan DKV mau? Terus gue mikir kan di meja makan anak-anak kos, gue mikir tapi yang gue nggak sadar gini, mereka saat mempertanyakan benar mau masuk jurusan DKV itu gue nggak mikir sama kayak pemikiran mereka gitu. Gue nggak mikir gitu, tapi yang mereka pikir gini, masuk DKV itu kan peluang kerjanya untuk di kampung gue sih belum ada, memang belum sebesar kayak kota-kota besar gini, nggak ada gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue mikir 2 hari setelah itu gue bilang ya deh masuk jurusan Teknik Informatika. Ya akhirnya ke kampus, terus rubah kan itu surat SKR-nya, surat keputusan rektornya itu. Terus orang bagian administrasinya nanya ke gue gini, kenapa emang mau pindah, nggak bisa gambar ya? Bisa gambar sama nggak bisa gambar masuk di kafe fine aja sih sebenarnya, yang penting lo niat gitu.
Terus lo bukan hanya berpikir bahwa gue akan masuk ini terus gue bisa gambar, enggak. Lo harus berpikir 5 tahun 10 tahun ke depannya. Apa yang lo ngambil keputusan hari itu juga lo harus pikir 20 tahun 10 tahun 5 tahun ke depannya deh, lo harus pikir tuh. Dan itu yang sekarang gue rasain saat gue ngambil jurusan teknik informatika, jurusan yang udah ada dasarnya ke gue sendiri sebagai lulusan SMK, jurusannya juga TKJ kalau nggak salah, teknik komputer dan jaringan, udah ada dasarnya sih. Cuman kembali lagi ke kalian, kalau kalian udah punya dasar terus kalian mau milih jurusan apa ya terserah kalian, itu bebasnya kalian aja. Tapi karena pemikiran orang tua gue nih, bapak sama mama sama kakak gue nih benar-benar kayak gimana ya, gue harus benar-benar pilihan yang matang, bukan matang untuk hari ini doang, enggak. Itu yang tadi gue bilang, untuk 5 tahun sama 10 tahun 20 tahun ke depannya lo bakalan ada di dunia sekarang aja, dunia yang teknologi yang benar-benar udah wow banget. Baca. Gimana nanti 10 tahun 20 tahun ke depannya gitu. Terus akhirnya gue ya sampai sekarang gue mikir ternyata benar ya, banyak sih, kebanyakan keputusan yang kalau lo ngambil sepikiran lo sendiri tanpa lo harus berbicara ke orang tua lo, ke kakak lo atau siapapun orang-orang terdekat yang mempunyai pengalaman juga, itu kadang nggak bagus teman-teman. Kalian harus ngambil keputusan itu yang benar-benar matang, harus benar-benar kalian siap banget buat jalanin keputusan itu. Dan itu yang gue rasa sekarang. Jadi saat perkuliahan ini yang gue rasa sekarang di UKSW ya sama kayak mahasiswa-mahasiswa yang lain pastinya. Apa yang mereka rasa, apa yang mereka jalani ya sama kayak gue juga jalanin kuliahnya, kegiatannya, ya itu wajib. Kadang lo sebagai mahasiswa ya punya beban mahasiswa itu pasti ada teman-teman, dan nggak semua mahasiswa kok kalian bisa mendapatkan hal-hal baru gitu. Semua orang pasti belajar ya, apalagi kalau umpamanya lo yang belum pernah sama sekali datang ke kota Jawa gini, kota besar gini. Tapi gue bilang Salatiga, kalau menurut gue Salatiga tuh apa ya, besarnya tuh persis kampung gue, cuman ya dia itu tata kotanya ya, kalau dilihat kampung gue kan masih kabupaten ya, ini juga kabupaten sih, Salatiga juga kabupaten sih. Iya. Tapi mungkinnya tata kota yang ada di kota Salatiga ini menurut gue udah maju banget, udah ada hal-hal yang gak pernah gue lihat di kampung gue ya gue lihat di kota Salatiga gitu. Jadi saat gue kuliah di UKSW seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya, pasti gue punya teman lah. Tapi seperti mahasiswa-mahasiswa lainnya, pastinya lo harus punya teman, bukan harus ya, memang pasti lo punya teman dekat, dan gak dekatnya itu ya itu dari pribadi lo tersendiri. Kemudian mengikuti kegiatan di kampus, fakultas, di prodi, ya itu bagian dari aktivitas gue sih sebenarnya. Udah seperti mahasiswa yang bisa dikatakan super sibuk. Gimana ya, gue semacam terlalu excited gitu buat ngikut semua kegiatan yang ada di universitas gue tuh. Keren-keren sih, tapi ya lo harus pintar-pintar juga. Selain ikut kegiatan, jaga juga apa ya, pola hidup lo, istirahat yang cukup, makan yang baik. Ya intinya ya 4 sehat 5 sempurna itu bagi anak kos sih bisa dijangkau sekali ya teman-teman. Menurut gue sampai di sini di Salatiga ini gue bisa menjangkau 4 sehat 5 sempurna. Tapi tergantung, kalau ya ini lo banyak sih, tapi pintar-pintar lah, bisa dikatakan pintar-pintarnya lo itu ya
di situ harus pintar banget, karena posisinya sekarang lo bukan anak SD, anak SMP, anak SMA atau anak yang nganggur lah, lo mahasiswa, lo nggak mungkin mikir sesuatu hal yang aduh ini aja deh, ini gue milih ini ya, gue milih ini. Nggak, mikir dulu, lo pastiin bahwa oh ya benar-benar, oh ya gue setuju nih ya, gue setuju nih sama yang ini, oke gue jalan yang ini, gue prinsip gue harus yang ini dulu baru yang ini, nah gitu. Jadi memang harus benar-benar kayak matang banget gitu. Jadi itu perasaan gue saat gue kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana. Terus kemudian yang bilang gini, Len udah jalan-jalan belum ke Salatiga, keliling Salatiga gitu. Ya gue kadang mikir gini, kita punya banyak waktu ya pastinya untuk mengeksplor ya apa ya, biasa dibilang traveling lah. Gue nggak terlalu traveling, apalagi untuk keluar daerah Salatiga itu sangat jarang sekali. Gue ngajak kakak gue buat ke Jogja aja itu semacam gue minta uang 10 juta, nggak sampai ke gue gitu. Jadi jalan-jalan tuh sebenarnya dibutuhkan pastinya ya, untuk teman-teman yang udah aduh gue capek banget, aduh gue pengen jalan-jalan, gue pengen menghirup udara yang di luar sana tuh loh, ya gitu. Jadi sebenarnya jalan-jalan sih iya, tapi gak terlalu forsir untuk jalan-jalan, karena gue punya kewajiban tersendiri saat gue menjadi seorang mahasiswa, ya kuliah, kerja tugas. Karena bisa dibilang gue sekarang nih, untuk sekarang dalam kondisi ini COVID ini, waduh tugasnya numpuk Tuhan. Gue sampai dalam hati, loh kok COVID malah nyusahin, padahal enggak sih. Sebenarnya balik lagi, pintar-pintarnya kalian memilih waktunya. Kalian tuh harus pintar dalam pembagian waktu kalian gitu. Jadi sebagaimana kalian mau melakukan sesuatu, ya pikir gitu. Jadi kalau jalan-jalan, ya gue udah jalan-jalan, udah kesini, tapi 1 minggu itu gue jalan-jalan mulu, ya kuliah gue gimana, gue bisa dimarahin sama orang tua gue, apalagi mama gue ini takut banget sama mama, karena ya gimana ya, hidup gue udah dididik dengan sekeras mungkin, tapi bukan keras karena mereka nggak sayang, keras karena mereka ingin ya masa depan kita lebih baik gitu. Jadi untuk teman-teman yang kuliah dimanapun kalian berada, ya pesannya cuma satu, harus rajin terus, semangat kuliah. Apapun yang menjadi keresahan kalian, ya cari orang untuk berbagi hal itu. Kalau nggak bisa cari orang, ya sama yang di atas, sama Tuhannya kalian. Jadi anggap semua hal yang kalian lalui dalam kehidupan kalian tuh merupakan pilihan yang benar-benar udah matang. Kalian udah mikirnya udah 2 kali, pikirnya udah matang-matang banget, dan kalian memang siap untuk menjalani hal itu. Tapi itu kembali ke teman-teman, cara berpikirnya teman-teman gimana sampai oh ya gue harus gini. Kehidupan teman-teman itu loh, kita udah mahasiswa loh teman-teman, banyak hal yang teman-teman pikirkan. Jadi untuk teman-teman, apapun yang kalian lakukan, tetap semangat. Teman-teman yang kuliah atau kakak-kakak yang ingin mengakhiri perkuliahannya, ujian skripsi dan lain-lain, tetap semangat. Kita harus semangat. Iya. Karena lulus kuliah bukan berarti proses kita, perjalanan kita udah selesai. Belum, masih banyak langkah lagi yang harus kita ambil untuk masa depan kita gitu. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sharing singkat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, adik-adik kalian. Semoga video ini dapat kalian ngambil maknanya gitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog daily vlog selanjutnya. Bye bye.